Assalamualaikum, hai anak pintar, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, muatan pelajaran PPKN kelas 6, tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ayo anak-anak, kita belajar bersama. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. 3 lampu warna tersebut memiliki arti: merah untuk berhenti, kuning untuk bersiap-siap, dan hijau untuk berjalan. Tahukah kalian siapa penemu lampu lalu lintas? Ya, Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggan ingin kejadian ini terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan terjamin. Selanjutnya yang kita bahas yaitu sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Yang pertama, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika berkendara, contohnya SIM dan STNK. Yang kedua, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketiga, berkendara dengan kecepatan normal. Yang keempat, berkendara pada jalur yang sudah ditentukan. Yang kelima, mematuhi rambu lalu lintas. Nah, itu adalah pengguna jalan yang melaksanakan kewajibannya. Sekarang kita bahas yang tidak melaksanakan kewajiban, yaitu pertama, tidak membawa surat-surat saat berkendara. Yang kedua, tidak memakai helm atau sabuk pengaman. Yang ketiga, berkendara melawan arah. Yang keempat, berkendara dengan kecepatan tinggi. Yang kelima, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah pengguna jalan raya yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sekarang kita bahas akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama yaitu ditilang polisi. Berbagai macam bentuk pelanggaran seringkali dilakukan oleh pengendara bermotor atau bermobil. Contoh pelanggaran yang kerap kali dilakukan adalah menerobos lampu merah, menginjak marka jalan, tidak melengkapi fisik dan surat kendaraan, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan berkendara. Ketika melakukan pelanggaran lalu lintas tentunya akan ada konsekuensinya. Nah, salah satu bentuknya adalah penilangan. Dengan cara ditilang diharapkan memberikan efek jera terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas karena tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga orang lain. Yang kedua, membahayakan orang lain. Contohnya, aktif menggunakan telepon genggam saat mengemudi menjadi penyebab utama kehilangan konsentrasi. Yang ketiga, mengakibatkan kecelakaan. Yang keempat, mengakibatkan luka, bahkan korban jiwa. Yang kelima, mengakibatkan kerugian akibat kendaraan yang mengalami kecelakaan. Ada beberapa jenis rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga, rambu perintah. Dan yang keempat, rambu petunjuk. Masing-masing rambu tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan. Ciri-ciri rambu peringatan: latarnya berwarna kuning, warna lambang berwarna hitam. Bentuk dari rambu peringatan itu adalah belah ketupat. Rambu larangan adalah rambu-rambu yang melarang pengguna jalan melakukan sesuatu. Ini contoh dari rambu-rambu larangan. Ciri-ciri rambu larangan: yang pertama, lambang berwarna merah dan hitam. Yang kedua, warna latar berwarna putih. Rambu perintah menjadi salah satu jenis rambu yang wajib dipatuhi para pengguna jalan. Ciri-ciri rambu perintah: latar berwarna biru, berbentuk lingkaran, bagian lambangnya berwarna putih. Rambu petunjuk memiliki tujuan memberikan petunjuk jalan untuk pengguna jalan. Rambu petunjuk terbagi menjadi 2, yaitu 1. Petunjuk arah, yang kedua petunjuk tempat. Nah, itu adalah 4 jenis rambu-rambu lalu lintas yang wajib dipatuhi setiap pengendara dan menjadi faktor utama pendukung ketertiban dan keselamatan berkendara di jalan raya. Nah, sekarang kita amati rambu-rambu berikut ini.
Stop artinya dilarang untuk terus berjalan di suatu lajur. Segitiga terbalik artinya dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Rambu lalu lintas rel kereta api artinya dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian yang aman. Rambu lalu lintas sepeda motor dilarang masuk. Selanjutnya, ini adalah rambu petunjuk arah. Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Yang ini adalah petunjuk tempat. Nah, menunjukkan bahwa ada rumah sakit. Yang terakhir adalah rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Nah, mudah dipahami bukan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Sekarang Miss mau tanya, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Jawabannya ya, tentu mengganggu hak orang lain karena setiap orang berhak mendapatkan keselamatan jiwa dan berhak mendapatkan kenyamanan kendaraan di jalan dan sekaligus tercapainya keamanan. Demikian pembahasan pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal latihan muatan pelajaran PPKN tema 3 subtema 3 di bawah ini. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga sukses selalu dan tetap semangat belajar online dari rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.